Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu walaupun dipisah oleh ruang dan jarak. Namun apapun kondisi kita, kita harus tetap memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan untuk menambah ilmu, menambah wawasan, untuk belajar dan terus belajar. Kondisi yang sedang dialami oleh umat manusia hampir di seluruh dunia ini jangan sampai menghalangi kita dari keseriusan untuk menuntut ilmu. Karena seperti disabdakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alaihi salam kepada putra-putranya, beliau mengatakan, kalian sekarang yang masih remaja ini, rajinlah belajar karena kalian akan menjadi tokoh-tokoh di masa akan datang. Jadi jangan pernah kita meremehkan diri kita sendiri, meremehkan potensi yang ada pada diri kita. Kita harus tetap semangat, terus mengasah potensi kita, mengembangkan kemampuan kita, dan memanfaatkan kondisi ini justru untuk lebih fokus, belajar, dan mengembangkan kreasi. Salah satu di antara hal yang bisa kita ambil pelajaran besar dari Al-Quran Al-Karim adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan memanfaatkan ilmunya, diamalkan untuk dirinya, dan dia transfer ilmu itu, dia ajarkan ilmu itu kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Ada sebuah surat dalam Al-Quran yang bernama Surat Luqman. Tentu semua kita tahu bahwa ada seorang bijak yang namanya seringkali diidentikan, yang namanya selalu dikaitkan dengan hikmah. Bahkan hikmah-hikmahnya pun diabadikan di dalam Al-Quran. Tidak cuma nama surat Al-Quran yang mengabadikan nama Luqman, namun juga hikmah-hikmah yang telah terlontar dari Luqman itu diabadikan oleh Al-Quran agar menjadi pelajaran bagi kita. Yang ingin saya garis bawahi untuk kita semua bahwa Luqman adalah orang biasa pada awalnya. Kita akan coba kutip pernyataan Al-Imam As-Sadiq alaihi salam. Orang mungkin mengatakan bahwa Luqman itu seorang nabi, karenanya wajar saja apabila dia memiliki kata-kata bijak yang sangat luar biasa. Namun kenyataannya tidak. Luqman bukan seorang nabi. Al-Imam As-Sadiq menjelaskan demikian, dan ini penting untuk kita. Imam berkata bahwa Luqman bukanlah seorang nabi. Luqman adalah hamba Allah. Hamba biasa. Bahkan status sosial dia adalah seorang budak. Seorang budak. Budak sahaya. Namun, kata Imam As-Sadiq, sesungguhnya Allah tidak menganugerahkan hikmah kepada Luqman dikarenakan kedudukannya. Dia bukan orang yang terpandang dalam masyarakat. Bukan keturunan orang-orang yang hebat. Bukan dari keluarga orang-orang yang punya kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Dia juga bukan dikarenakan hartanya atau keluarganya. Tidak juga dikarenakan kekuatan fisik dan ketampanannya. Ini hal-hal yang mungkin selalu menjadi perhatian banyak orang. Bahwa orang akan dinilai sebagai orang yang hebat ketika dia dari keluarga ningrat, keluarga yang hebat. Orang akan dinilai sebagai orang yang
berkedudukan, ketika dia memiliki harta berlimpah, atau ketika dia tampan. Ini hal-hal yang selalu menjadi perhatian sebagian manusia yang tidak mengenal hakikat kemuliaan manusia itu sendiri. Namun kata Imam As-Shadiq bahwa Luqman Allah anugerahkan kepadanya hikmah bukan karena itu semua. Bukan karena itu semua. Tetapi ia adalah seorang hamba yang kuat dalam menegakkan perintah Allah. Dia seorang hamba biasa yang getol, semangat dalam menegakkan perintah Allah, wara', berhati-hati dalam kehidupan, dalam menjalankan kehidupannya, selalu mencari ketetapan Allah tentangnya, agar dia tidak melanggar apa yang telah Allah gariskan. Kemudian dia adalah orang yang pendiam, tidak banyak berbual, tidak banyak mengobrol omongan yang tidak penting, diam, kecuali kalau dia melihat ada yang harus dia sampaikan dan sangat penting untuk dia sampaikan, barulah dia sampaikan. Dari keterangan ringkas Imam As-Shadiq di atas, kita bisa melihat bahwa Luqman Al-Hakim adalah orang yang biasa. Namun kemudian Allah tinggikan kedudukannya, Allah muliakan, karena hal-hal positif yang telah disebutkan. Orang yang ulet dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, orang yang berhati-hati, dan kata Imam, dia adalah orang yang usil dalam tanda kutip. Usil positif. Ya, usil positif. Selalu ingin cari tahu tentang hal-hal yang penting untuk dirinya. Kalau ada sesuatu yang perlu dia tanyakan, dia tidak segan-segan bertanya. Itu kelebihan Luqman Al-Hakim. Sehingga dia memiliki pengalaman, memiliki ilmu yang sangat luar biasa, dan menjadikan dia seorang yang bijak, dan hikmahnya diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim yang insya Allah akan kita coba baca sebagian dari hikmah yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini salah satu contoh kisah yang harus kita ambil pelajaran darinya. Kisah-kisah Al-Quran semuanya adalah penuh dengan pelajaran. Tidak ada kisah dalam Al-Quran yang disampaikan sekedar untuk berita. Seperti mungkin sebagian kitab sejarah yang mengumpulkan cerita-cerita baik yang bermanfaat maupun tidak, baik yang memberikan pelajaran maupun tidak. Kisah-kisah Al-Quran adalah penuh pelajaran, penuh ibrah. Dalam semua ceritanya, baik yang terkait dengan cerita para nabi, itu pelajaran besar buat kita. Cerita yang terkait dengan hamba-hamba saleh, itu juga pelajaran besar buat kita. Salah satu di antara kisah yang juga harus menjadi perhatian kita, khususnya para pemuda, khususnya para santri, para pelajar, adalah kisah Nabi Allah Musa yang diabadikan di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah bercerita tentang perjalanan Musa bersama Fatahu yang Allah sebut dalam Al-Quran, bersama anak muda yang selalu dekat dan berkhidmat kepada Musa. Riwayat menyebutkan bahwa Fatahu, anak muda yang bersama Musa dalam perjalanan untuk berjumpa dengan seorang hamba istimewa, adalah Yusha ibn Nun, yang dalam literatur Kristen disebut dengan Yosua. Itu yang nanti akan menjadi pengganti Nabi Musa sepeninggal beliau untuk memimpin Bani Israel. Di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Musa bersama anak muda itu, Yusha ibn Nun, berjalan untuk jarak yang cukup jauh demi menemui seorang hamba yang telah Allah anugerahkan kepadanya ilmu. Ada keseriusan mencari
Dan Allah berikan tanda-tanda tertentu. Kalau tanda itu kamu temukan, berarti kamu bisa bertemu dengan hambaku yang istimewa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita bahwa Musa bersama wa idh qala Musa lifatahu wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Saya terus akan berjalan untuk menemui hamba istimewa, seorang guru besar yang saya harus menimba ilmu darinya. Saya akan berjalan terus sampai bertemu dengan tempat yang namanya Majma'il Bahrain, pertemuan antara dua laut. Atau kalau di situ juga saya tidak ketemu, saya akan lanjutkan perjalanan. Kemanapun, saya akan terus kejar untuk mencari hamba yang istimewa tersebut. Kemudian, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Musa dan Fatahu Yusha ibn Nun yang membawa bekal berupa ikan yang sudah dimasak tertinggal di sebuah tempat ketika mereka berdua istirahat. Maka ketika kembali, ternyata ikan itu jatuh ke laut dan ikan yang sudah dimasak itu hidup kembali di situ. Maka itulah tanda, berarti di sini kita akan bertemu dengan sang hamba saleh tersebut. Ringkas kata, kemudian bertemulah Musa dengan hamba saleh yang kemudian dikenal dengan nama Khidir. Orang mengenalnya bahwa hamba saleh yang ditemui oleh Musa itu adalah Khidir. Qala dzalika ma kunna nabghi. Ketika kita ketinggalan bekal di situ, kita akan kembali dan disitulah pasti nanti kita akan bertemu. Setelah bertemu, Musa berkata demikian. Qala lahu. Musa berkata kepadanya. Ini dalam surat Luqman, dalam surat Al-Kahfi. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah engkau, Musa berkata kepadanya, apakah engkau mengizinkan aku untuk mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu berupa petunjuk. Orang ini sangat hebat. Allah menceritakan kehebatan orang ini dalam ayat sebelumnya. Fawajada, maka Musa dan Yusha bin Nun menemui abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min indina, kami telah berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu yang luar biasa. Karenanya pakai nakiro di situ. Ilman, ilmu yang sangat luar biasa. Karenanya Musa wajar apabila kemudian bersemangat besar untuk mendapatkan ilmu dari seorang hamba yang telah diberi rahmat oleh Allah, yang telah diberi anugerah ilmu yang sangat luar biasa. Semangat Musa ini harus menjadi pelajaran besar buat kita. Semangat Musa harus memotivasi kita. Musa sebagai seorang nabi, ulul azmi saja, masih bersemangat untuk mencari ilmu dari orang yang lebih berilmu. Dan itu tentu menjadi pelajaran besar bagi kita. Tentu saya tidak dalam rangka menceritakan secara lengkap apa yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi terkait dengan perjumpaan Musa. Tetapi coba kita perhatikan Musa dengan penuh semangat dan dengan penuh sopan santun. Tidak cuma bersemangat menuntut ilmu, namun tidak mengindahkan tata krama dan sopan santun. Hal
Attabi'uka. Apakah saya boleh mengikuti kamu untuk menimba ilmu dengan penuh sopan santun. Ini tentu bisa menjadi motivasi bagi kita bahwa kita jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu, baik itu riwayat maupun bukan. Saya tidak dalam rangka menjelaskan secara pasti. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak engkau masih dalam buayan ibumu hingga dimasukkan dalam liang kuburan. Artinya tuntutlah ilmu tanpa mengenal waktu. Kapanpun, dimanapun, semua masih berkeharusan untuk menuntut ilmu. Itu yang dari dua cerita pada surat Al-Kahfi dan pada surat Luqman ingin menggambarkan kepada kita. Bagaimana seorang Luqman yang tadinya manusia biasa menjadi manusia yang hebat. Bahkan semua sekarang mengidentikan kata-kata bijak kepada Luqman. Luqman adalah orang yang bijak. Luqman adalah orang yang sangat istimewa. Padahal tadinya dia manusia biasa, bahkan dalam catatan riwayat dia adalah seorang budak sahaya. Namun karena semangatnya menuntut ilmu, karena semangatnya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang dia alami, karena semangatnya untuk merenung, dan itu penting kita untuk memikirkan dan merenungkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang kita saksikan di dalam kehidupan kita. Luqman menjadi orang yang sangat luar biasa. Kisah kedua adalah Nabi Allah Musa. Betapapun dia seorang nabi yang sudah sangat luar biasa mulia dan agungnya, namun tetap dia bersemangat untuk mencari ilmu. Dan yang terakhir, lebih dari semua itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah perintahkan kepada beliau, waqul Rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, Tuhanku, wahai Tuhanku, tambahkan ilmu kepadaku. Karena kita dalam menuntut ilmu juga di samping semangat, di samping tidak membuang-buang waktu, di samping kita harus memanage waktu serapi mungkin, kita jangan pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan mendapatkan ilmu yang manfaat. Jadi jangan semata mengandalkan kecerdasan kita, jangan semata mengandalkan fasilitas-fasilitas untuk menuntut ilmu yang boleh jadi sudah tersedia di depan kita. Namun mintalah kepada Allah agar Allah bukakan pikiran dan hati menerima ilmu yang manfaat. Dan tentu dalam berdoa kepada Allah, bertawassullah dengan Nabi Muhammad, bertawassullah dengan Az-Zahra, bertawassullah dengan Amiril Mukminin, pintu kota ilmu, bertawassullah dengan Al-Hasan Al-Mujtaba, bertawassullah dengan Al-Imamil Husain, bertawassullah dengan para a'imah al-athhar agar Allah melalui kedudukan mulia mereka berkenan memberikan ilmu kepada kita. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan kepada santri-santri Al-Ma'had Al-Islami yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah selalu membimbing kalian, semoga Allah selalu memberi kemudahan kalian untuk menuntut ilmu dan meraih kesuksesan.